Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Ibu Elsa. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya, dan selalu jaga kesehatan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, karena pembelajaran kita pada hari ini dilaksanakan secara daring, Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Namun sebelum itu, kita ice breaking terlebih dahulu yuk. Dalam ruangan berpenyejuk udara. Di kota ini, dalam ruangan berpenyejuk udara. Tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Hanya kasihmu yang mampu lindungi lemah hatiku. Peluklah jiwaku mama, yang terluka di pecunjangi dunia. Hanya kasihmu yang mampu lindungi lemah hatiku, yang tak sekuat hatimu. Nah, sudah semangat kan? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang konsep gelombang bunyi yang ada kaitannya dengan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang gelombang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bunyi? Nanti akan kita bahas secara rinci satu persatu. Nah, bunyi itu merupakan salah satu contoh penerapan dari gelombang longitudinal. Nah, sebelum lanjut, Ibu harap kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat ya. Simak videonya hingga akhir. Namun sebelum itu, Ibu akan menunjukkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan berikut adalah peta konsepnya. Sebelum kita membahas materi inti, Ibu akan bertanya terlebih dahulu nih, apakah kalian pernah mengamati peristiwa hujan? Nah, biasanya peristiwa hujan itu disertai dengan adanya kilat dan guntur. Nah, manakah yang dapat kita amati terlebih dahulu, kilat atau guntur? Betul sekali, kilat akan nampak terlebih dahulu, kemudian disertai dengan bunyi guntur. Nah, ini akan berkaitan dengan pembahasan kita pada hari ini. Simak video Ibu sampai akhir ya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan materi tentang gelombang bunyi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tentang gelombang bunyi. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, gelombang bunyi itu termasuk gelombang longitudinal. Apakah kalian masih ingat apa itu gelombang longitudinal? Oke, betul sekali. Gelombang longitudinal merupakan gelombang mekanik yang memerlukan medium merambat. Nah, untuk arah getarnya atau arah merambatnya, gelombang longitudinal ini adalah sejajar. Oke ya. Kemudian cara terdengarnya bunyi. Yang pertama ada sumber bunyi. Jelas sekali, bunyi itu tidak bisa kalau tidak
ada penyebabnya sehingga dia harus memiliki sumber bunyi. Contoh pada kehidupan sehari-hari adalah pita suara kita. Pita suara kita saat kita berbicara, maka pita suara kita juga ikut bergetar. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui getaran dari pita suara tersebut? Coba kalian rasakan dengan memegang leher kalian. Apakah leher kalian sedang bergetar? Nah, sebenarnya yang bergetar itu adalah pita suara kita yang menghasilkan bunyi, sehingga kita dapat berbicara. Yang kedua, adanya medium merambat. Medium merambat ini ada 3 macam. Yang pertama, padat, cair, dan gas. Nah, padat ini bisa kita dengar bunyi dari suara alat musik dan suara kita saat berbicara dan lain sebagainya. Kemudian kalau cair itu pada air dan gas dan seterusnya. Nih, ada yang ketiga, ada alat penerima atau pendengar. Nah, bunyi dapat terdengar karena ada reseptor atau pendengar seperti telinga kita, atau hewan-hewan yang memiliki telinga itu tentu dapat mendengar bunyi. Sudah terpahami ya? Jadi ada 3 syarat terdengarnya dari bunyi. Selanjutnya, konsep dari bunyi. Semakin rendah suhu udara, maka semakin besar kecepatan bunyi. Nah, artinya di sini pada malam hari bunyi terdengar lebih jelas daripada siang hari. Nah, biasanya bunyi itu akan terdengar sangat jelas ketika malam hari karena suhu udara pada malam hari itu sangat rendah dibanding suhu udara pada saat siang hari. Pada saat siang hari gelombang bunyi dibiaskan ke arah udara yang lebih panas atau ke arah atas. Nah, kemudian suhu udara di permukaan bumi lebih dingin dibandingkan bagian atasnya. Sedangkan pada malam hari gelombang bunyi dipantulkan. Kalau siang itu dibiaskan, kalau malam hari itu dipantulkan ke arah yang lebih rendah. Kemudian suhu di permukaan lebih hangat dibandingkan bagian atasnya. Nah, inilah yang menyebabkan bunyi pada malam hari terdengar lebih jelas daripada siang hari. Nah, untuk selanjutnya tentang cepat rambat bunyi. Masih ingat cepat rambat ini simbolnya adalah V kecil. Nah, cepat rambat bunyi itu dapat merambat melalui 3 medium yang Ibu jelaskan tadi, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, bagaimana kecepatannya? Kalau kecepatan pada medium padat itu lebih besar daripada kecepatan di medium cair. Dan medium cair lebih besar daripada medium gas. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya frekuensi bunyi. Masih ingat ya, simbolnya frekuensi itu adalah F kecil, satuannya Hertz atau Hz. Nah, frekuensi bunyi itu memiliki 3 macam. Yang pertama ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Untuk infrasonik itu frekuensinya kurang dari 20 Hz. Nah, contohnya adalah hewan jangkrik dan gajah. Yang kedua, audiosonik. Itu bunyinya memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz dan kurang dari 20.000 Hz. Dengan contoh biasanya yang memiliki frekuensi bunyi audiosonik itu adalah kita sendiri, yaitu manusia. Dan yang ketiga, ultrasonik. Ultrasonik ini memiliki frekuensi bunyi lebih dari 20.000 Hz. Contohnya adalah hewan kelelawar dan hewan lumba-lumba. Untuk contoh lebih rincinya, kalian bisa mencari di berbagai sumber, bisa dari buku, internet, dan lain sebagainya. Oke ya? Nah, lanjut kita membahas tentang karakteristik bunyi. Untuk yang pertama, tinggi, rendah, dan kuat lemahnya bunyi. Ini dipengaruhi oleh panjang senar, tegangan senar, dan luas penampang. Nah, contohnya itu pada gitar. Nah, kita ketahui gitar itu juga ada yang gitar besar dan gitar kecil yang biasa disebut dengan kentrum. Nah, panjang senar pada gitar dan panjang senar pada kentrum itu memiliki tinggi, rendah, dan kuat lemah bunyi yang berbeda. Nah, kemudian tegangan senar.
misalkan pada gitar, semakin tegang senarnya, maka bunyi yang dihasilkan semakin kuat. Kemudian luas penampang bunyi pada gitar itu kita ketahui bahwa gitar yang senarnya paling atas itu kan luas penampangnya paling besar, dan senar gitar yang paling bawah itu memiliki luas penampang yang kecil. Itu juga mempengaruhi kuat lemahnya bunyi. Terpahami ya? Untuk yang kedua, kita membahas tentang nada. Nada itu apa sih? Nada merupakan bunyi yang memiliki frekuensi yang teratur. Nah, nada itu memiliki frekuensi bunyi yang teratur. Contohnya biasanya kita mengenal kayak C, D, E, F, G, A, B, C pada alat musik. Ya, ini C aksen. Nah, kemudian di sini yang ketiga ada warna atau kualitas bunyi. Warna atau kualitas bunyi itu merupakan perbedaan bunyi yang dihasilkan. Contoh, gitar, piano, angklung, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah resonansi. Resonansi itu merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena memiliki frekuensi yang sama. Contoh di sini, saya memiliki sebuah bandul atau pendulum. Nah, ketika ini dibunyikan atau dipukul, maka yang memiliki frekuensi sama dengan A itu juga akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Contohnya, ketika A ini dibunyikan, maka C juga ikut bergetar karena frekuensinya sama. Begitu pula dengan B. B juga ketika ini digetarkan, maka ini juga akan ikut bergetar karena frekuensinya sama. Selanjutnya yaitu tentang pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi ini memiliki dua macam. Yang pertama gaung atau kerdam, yang kedua adalah gema. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk gaung atau kerdam itu adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan, ya, bersamaan dengan bunyi asli. Contohnya ketika kita di studio musik, bunyi yang terdengar ketika kita memainkan musik ya sama pada saat kita memainkan musik tersebut. Nah, jadi bunyi yang dipantulkan itu akan terdengar bersamaan dengan bunyi yang sudah kita mainkan, maksudnya musik yang sudah kita mainkan. Kemudian ketika kita di goa juga sama. Ketika kita berteriak di goa, maka bunyi pantul yang dihasilkan atau bunyi pantul yang terdengar itu juga bersamaan. Kemudian ketika kita di aula, di gedung bioskop dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk gema. Gema ini merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah, kata kuncinya setelah bunyi asli. Contoh, ketika kita berada di tebing atau di bukit, kemudian kita berteriak memanggil nama seseorang misalkan. Nah, itu akan menggema. Kemudian ketika di sumur. Nah, misalkan ini dulu waktu Bu Elsa masih kecil, ketika main di sumur, itu menengok sumur, membunyikan atau memanggil nama diri sendiri, maka setelah saya memanggil nama saya sendiri, itu ada suara yang terdengar setelah saya berteriak. Lanjut, jarak sumber bunyi ke pendengar. Semakin besar jarak atau semakin jauh sumber bunyi, maka semakin kecil intensitas bunyi yang dihasilkan. Contoh ketika kita mendengar bunyi siren atau bunyi ambulan. Ketika ambulan itu masih jauh, maka bunyi yang kita dengar juga kecil. Namun ketika ambulan itu sudah tepat berada di samping kita, maka bunyi yang terdengar juga semakin keras, intensitasnya semakin besar. Nah, ini karena dipengaruhi oleh jarak sumber bunyi ke pendengar. Untuk menghitung jarak bunyi ke pendengar itu bisa menggunakan rumus matematis. Ini ya, S sama dengan V kali T, di mana S ini adalah jarak, S itu jarak, satuannya meter, kemudian V adalah kecepatan bunyi ini ya, satuannya bunyi, satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Nah, selanjutnya hubungan frekuensi dan cepat rambat gelombang bunyi. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Ternyata masih ada kaitannya dengan konsep yang kemarin. Rumusnya dipakai lagi. Oleh karena itu, kita harus tetap mengingat ya, jangan dilupakan rumus ini. Nah, karena rumus ini penting.
kecepatan atau cepat lambat gelombang bunyi sama dengan lambda dikali F, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan kecepatan dengan frekuensi itu adalah berbanding lurus. Berbanding lurus. Nah, seperti itu. Terpahami ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal ya, agar semua yang sudah kita pelajari tahu bagaimana cara menerapkannya. Yang pertama, saat cuaca mendung, seorang anak mendengar bunyi petir 1,5 detik setelah terlihat kilat. Apabila cepat lambat bunyi di udara sebesar 320 meter per sekon, tentukan jarak sumber petir dari anak tersebut. Penyelesaiannya kita tulis terlebih dahulu apa yang sudah diketahui. Nah, dari yang pertama ini, detik, berarti dia menunjukkan variabel waktu 1,5 sekon. Detik itu sama dengan sekon ya. Nah, kemudian apabila cepat lambat bunyi di udara, cepat lambat bunyi berarti V itu 320 meter per sekon. Nah, ini berhubungan dengan materi yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Ibu menjelaskan bahwa cepat lambat bunyi di udara pada umumnya itu 340 meter per sekon. Akan tetapi ketika bunyi atau cepat lambat bunyi di udara itu diketahui di dalam soal, silahkan kalian menggunakan kecepatan tersebut yang sudah diketahui di dalam soal. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan apa? Jarak ya. Yang ditanyakan jarak atau S. Rumusnya seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa ketika kita mencari S sama dengan V kali T. Nah, V-nya adalah 320 meter per sekon dan T-nya adalah 1,5 sekon. 320 meter per sekon dikali 1,5 sekon, hasilnya 480. Satuannya meter ya, karena ini sudah meter. Terpahami ya? Mudah sekali kan? Lanjut ya, lanjut di soal yang kedua. Sebuah sumber bergetar menghasilkan frekuensi 40 Hz. Itulah panjang gelombang bunyi, ini ya. Bunyi. Jika cepat lambatnya 1500 meter per sekon. Kita cari penyelesaiannya, diketahui dulu frekuensi 40 Hz. Kemudian panjang gelombang atau lambda 1500 meter per sekon. Nah, ditanya adalah, oh maaf, ini yang diketahui adalah kecepatan, cepat lambat ya, cepat lambat 1500 meter per sekon, samanya meter per sekon. Nah, yang ditanya baru ini, panjang gelombang atau lambda. Dijawab. Nah, kita ketahui tadi bahwa V sama dengan lambda dikali F. V-nya kita substitusikan 1500 sama dengan lambda dikali frekuensinya 40 Hz. Kita tulis di sini ya. 1500 sama dengan lambda kali 40. Nah, lambdanya sama dengan seperti ini. 40-nya pindah luas. 1500 dibagi 40. Oke, sehingga hasilnya lambda sama dengan 37,5. Satuannya meter. Sehingga atau jadi lambda diketahui 37,5 meter. Gini ya. Oke, terpahami? Nah, itulah tadi materi kita pada hari ini. Bagaimana anak-anak? Apakah mudah dipahami? Semoga kalian dapat memahami dengan baik ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi tugas kepada kalian. Tugasnya ada 2, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individunya, silakan kalian membuat resume atau membuat rangkuman poin-poin penting yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang tugas kelompok ini akan Ibu upload di
Google Classroom. Silakan kalian akses tugasnya, dikerjakan secara berkelompok. Untuk kelompoknya, anggota kelompoknya akan Ibu share di Google Classroom juga. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kita simak video ice breaking berikut ini. Dua tiga ayam dikejar, kami tak sabar mau belajar. Dua tiga ayam dikejar, kami tak sabar mau belajar. Jangan bilang begitu, aku benar-benar minta tolong. Yang penting tolong kembalikan buku itu. Jangan bilang begitu, aku benar-benar minta tolong. Yang penting tolong kembalikan buku itu. Oh, tunggu sebentar. Ada apa denganmu, nak? Kau seperti baru bangun dari tumpukan sampah. Oh, tunggu sebentar. Ada apa denganmu, nak? Kau seperti baru bangun dari tumpukan sampah. Oh. Ayo, ayo. Di sini ada kue cubit Uma. Ayo, ayo. Di sini ada kue cubit Uma. Nah, sudah rileks bukan? Oke, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan menyampaikan bahwa pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pendengaran dan aplikasi gelombang bunyi. Nah, sekian pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tapi sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat!